Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih ada pagi hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas kita mau sama-sama belajar satu tokoh Alkitab yang sangat luar biasa. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk sepanjang malam Engkau menjaga kami hingga kami bangun pagi dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang diberkati Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum kami melakukan aktivitas kami akan belajar merenungkan firman-Mu. Berkatilah kehidupan kami, ajarkan kami untuk mengerti, untuk mengenal lebih lagi Tuhan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap dosa kesalahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan belajar bersama-sama satu tokoh yang luar biasa di dalam Kejadian pasal yang ke-37 sampai pasal yang ke-50. Pasti kita sudah gak asing lagi ya, yaitu tentang seorang Yusuf. Ya, kita tahu bersama Yusuf ini memiliki beberapa saudara, ya, tetapi Yusuf ini anak dari seorang Rahel dan ayahnya bernama Yakub atau Israel. Ya, kita tahu bersama Yusuf ini adalah anak kesayangan dari semua saudaranya. Yusuflah yang paling disayang oleh Yakub. Kenapa? Ya, karena Yusuf itu dilahirkan dari seorang Rahel. Kita tahu bersama bagaimana Yakub ketika pertama kali melihat Rahel, dia sudah jatuh cinta, ya. Bagaimana dia bekerja bersama Laban selama 14 tahun. Ya, 7 tahun dia bekerja. Setelah itu ketika dia ingin mendapatkan lagi seorang Rahel, ya dia harus bekerja 7 tahun lagi. Maka dari itu ketika dia sudah mendapatkan Rahel dan dia menikah dan dia memiliki anak, ya Yusuf inilah anak kesayangannya. Ya, bahkan Yakub juga diberikan jubah oleh ayahnya sebagai tanda bahwa dia ini adalah anak yang istimewa daripada anak-anak yang lain. Ya, Yusuf juga bermimpi. Ya, dia diberikan hikmat dari Tuhan, yaitu dia bermimpi bahwa ia akan berkuasa atas keluarganya. Ya, dan bahkan ketika dia bercerita tentang hal itu, saudara-saudaranya sangat benci, saudara-saudaranya sangat iri, saudara-saudaranya sangat marah. Kenapa sih dia harus berkata seperti itu? Gitu, karena Yusuf ini memiliki saudara-saudara ataupun kakak-kakaknya gitu ya. Seharusnya mungkin dari seorang saudara-saudaranya, harusnya kan yang menjadi seorang pemimpin itu pasti yang lebih tertua. Kenapa dia harus yang menjadi seorang pemimpin, anak yang paling kecil tapi sebagai seorang pemimpin, ya. Akhirnya apa? Cerita panjang sekali cerita dari si Yusuf ini, di mana dia dibuang, setelah itu dia dijual kembali, ya kan? Bahkan saudara-saudaranya itu menipu Yakub atau menipu ayahnya bahwa Yusuf telah diterkam oleh binatang buas. Ya, mereka membawa pulang jubah dari Yusuf, yang mereka melumuri darah sehingga mereka menceritakan kepada ayahnya, membohongi ayahnya Yakub bahwa Yusuf diterkam mati dan diterkam oleh binatang buas. Ya, kita mau belajar bersama-sama tentang cerita tentang Yusuf ini, ya, bagaimana perjalanannya dia, ya, mulai dari pasal yang ke-37 sampai 50 ini, ya, dia bekerja sebagai orang kepercayaan yang mengurus rumah tangga seorang Potifar pada saat itu. Dan kita tahu bersama Potifar ini memiliki seorang istri, dan istrinya ini sangat-sangat menyukai seorang Yusuf, sehingga ketika dia menggoda Yusuf, ya, Yusuf pun tidak tergoda oleh itu dan Yusuf pun kabur. Tetapi baju dari Yusuf ini tertinggal, sehingga istri Potifar ini membuat satu cerita memfitnah bahwa si Yusuf ini telah menodai atau memperkosa istrinya Potifar pada saat itu. Dan ketika itu pun Yusuf pun, ya, dimasukkan ke dalam penjara, meskipun kita tahu Yusuf itu tidak bersalah. Tetapi karena tidak ada satupun orang yang melihat,
dan ini adalah seorang istri Potifar, ya. Ibaratnya tuh dia seorang tuan rumah, bos di rumah itu, pasti semua orang akan percaya. Ya, ketika Yusuf dimasukkan ke dalam penjara, Yusuf pun bertemu dengan juru minuman, dengan juru roti pada saat itu, ya. Dan bahkan Tuhan lagi-lagi memberikan hikmat kepada Yusuf untuk mengartikan dari mimpi seorang juru minum dan juru roti. Ya, pelajaran apa sih yang kita bisa ambil ketika dia mengartikan, ya, ketika dia mengartikan arti mimpi dari seorang juru minuman dan juru roti, ya. Kita bisa membaca di Kejadian pasal 40 ayat yang ke-13 sampai 14, di situ di mana Yusuf memberitahukan arti mimpi juru minuman. Bahkan dia mengatakan kepada juru minuman, ayat 14 seperti ini. Ayat ke-13 dulu. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu. Dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala ketika engkau jadi juru minumannya. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan itu hal ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini, ya. Jadi Yusuf ini memberitahukan, ya, berharap kepada juru minuman ketika benar, ya, arti mimpi ini akan terjadi. Jangan lupa, ya, nanti kasih tahu Firaun bahwa yang mengartikan ini adalah saya atau Yusuf. Ya, Yusuf berharap kepada manusia. Yusuf berharap kepada juru minum. Ketika keluar pun juru minuman itu, terjadilah sesuai dengan arti tafsiran seorang Yusuf. Yusuf pun dilupakan. Akhirnya apa? Akhirnya Yusuf pun dia kembali lagi ingat kepada Tuhan, kembali lagi mengandalkan Tuhan. Ya, kalau kita bisa melihat di sini, mungkin dari pertama sampai yang ketika dia masuk penjara ini, ya, kejadian-kejadian yang luar biasa yang terjadi dalam hidupnya. Dia tidak marah, dia mungkin tidak dia mengikuti setiap proses demi proses, tetapi kemanusiaannya dia itu tertampil ketika dia berharap kepada juru minuman atau kepada manusia. Ketika hal itu tidak dia dapatkan, dia sadar bahwa mengandalkan manusia itu tidaklah boleh, ya, itulah tidaklah benar, ya. Ketika itu akhirnya kita bisa melihat bagaimana Yusuf dipertemukan kembali ketika Yusuf kembali lagi bertemu dengan saudara-saudaranya, ya. Bahkan dia menjadi orang yang penting pada saat itu. Dia memiliki kedudukan orang-orang penting yang ada di Mesir pada saat itu. Kita tahu ada kelaparan yang terjadi, maka dari itu Yusuf menjadi salah satunya orang penting, ya, yang ada di Mesir pada saat itu. Kita bisa melihat bahwa ketika Tuhan memproses dia, sehingga dia bertemu kembali dengan saudaranya, itu dia bisa menerima dengan lapang dada. Dia bisa menerima dengan penuh sukacita. Karena apa? Karena dia telah melihat campur tangan Tuhan di dalam hidupnya. Sekalipun kita tahu bersama bahwa Yusuf pernah mengandalkan juru minuman atau manusia untuk apa? Untuk menyelamatkan dia, untuk mengeluarkan dia dari dalam penjara. Tetapi ketika dia sadar, ya, bahwa mengandalkan manusia itu tidak ada faedahnya, mengandalkan manusia itu akan mengecewakan dia, maka ia pun kembali percaya kepada Tuhan, kembali mengikuti proses-proses yang Tuhan berikan dalam hidupnya, ya. Apa sih yang kita pelajari dari seorang Yakub, ya, maksudnya karakter dari seorang Yusuf ini, yaitu yang pertama, setia dan takut akan Tuhan. Ya, Yusuf selalu percaya apapun yang terjadi dalam keadaannya, Tuhan tetap ada di dalam hidupnya. Ya, kedua, dia adalah orang bijaksana dan penuh hikmat.
Ya, dia mampu menafsirkan mimpi dan membuat keputusan yang tepat. Sabar dalam penderitaan, pemaaf dan berhati mulia, mengampuni, bahkan dia menjadi seorang pemimpin yang hebat. Ya, Yusuf tidak hanya menyelamatkan Mesir dari kelaparan, tetapi Yusuf pun ya eh, menyelamatkan bangsanya sendiri ya di dalam kejadian kelaparan ini. Ya, jadi apa sih pelajaran yang kita bisa dapat? Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita mau belajar ya dari seorang Yusuf ini. Ya, belajarlah menerima proses tanpa protes, belajarlah untuk menjadi anak-anak yang takut Tuhan, ya, belajarlah untuk menjadi orang yang pemaaf, belajarlah orang untuk menjadi orang yang menerima, sehingga kita akan melihat ending dari setiap cerita-cerita proses kehidupan kita. Percayalah bahwa Tuhan akan menolong saya dan saudara. Puji Tuhan, kiranya renungan firman Tuhan, tokoh Alkitab ini dapat menguatkan kita, mengingatkan kita bahwa kita selalu mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Sebentar kami akan melakukan aktivitas kami. Mari berkatilah aktivitas kami Tuhan sepanjang hari ini, keluar masuk kami kemanapun kami pergi dan berada, Tuhan yang sertai. Tutup bungkus kami dalam kuasa Roh-Mu, jauhkan kami dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami akan melangkah bersama-sama dengan Engkau sepanjang hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.